Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dan buat teman-teman TKI yang berada di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, di sini aku akan ngebahas masalah komen-komen yang banyak sekali dari teman-teman Indonesia yang suruh ngebahas masalah mereka-mereka yang pemuja pemuja Malaysia, pemuja yang selalu membanding-bandingkan, selalu merendahkan, selalu menjelek-jelekan negara Indonesia, negaranya sendiri. Oke, aku akan ngebahas mereka dan aku akan bongkar trik mereka, kenapa mereka berani seperti itu. Oke, sebelum itu yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info dari channel ini. Dan yang sudah subscribe selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini. Aku ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih. Tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan sampai setahap ini. Oke, kenapa mereka berani sekali membanding-bandingkan dengan Indonesia, bahkan membuat satu narasi, membuat satu opini yang menjelek-jelekkan seakan-akan Indonesia ini tertinggal jauh dengan Malaysia. Oke, kenapa mereka berani? Mereka berani karena hanya mereaksi satu video. Aku lihat konten-konten mereka tidak satupun membuat satu narasi atau membuat satu statement yang langsung, yang direct langsung mengatakan Indonesia seperti ini, tertinggal. Enggak. Mereka hanya berani mereaksi satu video-video orang, direaksi dan kemudian memberikan satu tanggapan. Kenapa mereka berani? Sebab itu karena bila ada masalah dalam satu opini, dalam satu narasi mereka akan senang mengatakan ini bukan aku yang mengatakan, ini bukan videoku, aku hanya menanggapi, aku hanya mereaksi video orang, ini bukan aku yang mengatakan. Sebab itulah mereka tidak berani direct langsung mengatakan Indonesia seperti bla 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 bla. Sedangkan setiap tahun bahkan mungkin kalau mereka balik ke Indonesia, mereka tahu situasi di Indonesia, tapi mereka tidak berani mengatakan langsung, mereka hanya berani mereaksi video orang. Ya seperti teman-teman bilang, seperti Zainal Story, seperti Porunaga, Toha, dan lainnya mereka pemuja M ini. Oke, aku sebut nama karena banyak sekali dari teman-teman, dari komen teman-teman suruh menanggapi mereka ini. Dan seperti itulah, mereka hanya berani mereaksi video orang. Dan mereka memilih video yang kontroversi, yang orang Malaysia suka, orang Malaysia support. Jadi mereka memilih video-video yang menjelek-jelekan Indonesia. Dan jika ada masalah, mereka akan senang jawab. Aku yakin mereka nggak akan berani membuat satu video seperti saya. Aku tantang mereka membuat satu video, membuat satu konten, membuat satu narasi, membuat satu statement yang direct langsung mengatakan Indonesia tertinggal, di Indonesia kekurangan beras, kekurangan gas, hidup di Indonesia susah. Aku tantang mereka untuk membuat satu statement yang langsung membuat konten, bukan membuat satu reaksi video orang. Mereka nggak akan berani karena mereka sudah tahu, mereka cari selamat, mereka cari aman. Satu, mereka cari aman kepada orang Malaysia karena mereka tinggal di Malaysia, mereka bekerja di Malaysia. Yang kedua, mereka jika ada masalah, mereka bisa menjawab ini bukan videoku, aku hanya mereaksi video orang. Itu adalah pengecut, itu adalah jenis-jenis orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak punya keberanian untuk memberikan satu statement-statement yang mereka pilih sendiri. Mereka hanya ingin dipuja oleh orang Malaysia, disukai orang Malaysia, disupport orang Malaysia karena mereka tinggal ataupun bekerja di Malaysia. Itu adalah satu tindakan-tindakan yang menurutku sangat-sangat pengecut, tidak punya keberanian untuk membuat satu kenyataan langsung di konten-konten mereka. Dan ini adalah satu trik mereka, ini adalah trik. Jangan, aku paham ini adalah satu trik untuk mencari aman, mencari selamat biar tidak ada masalah dari segi hukum, dari segi etika. Mereka bisa menjawab kalau ini bukan video mereka, hanya mereaksi video orang dan memberi satu tanggapan, memberikan satu reaksi saja. Dan aku heran, kenapa mereka memilih video-video yang kontroversi, video-video yang merendahkan Indonesia, mereka memilih video-video yang menjelek-jelekan Indonesia. Ya seperti itu, karena mereka ingin dipuja. Bahkan ada yang komen mereka sengaja dibayar orang Malaysia untuk menjelek-jelekan Indonesia. Aku rasa ini enggak. Cuma yang aku yakini mereka hanya ingin cari aman, mereka hanya cari selamat. Mereka tidak punya keberanian untuk membuat satu kenyataan langsung situasi di Indonesia. Sedangkan mereka paham keadaan di Indonesia, tapi mereka tidak berani untuk membuat satu konten, tidak hanya mereaksi video orang. Jadi buat teman-teman konten kreator, tak peduli konten kreator TikTok,
YouTuber ataupun apalah di Facebook, jangan sekali-kali kalian merendahkan bangsa sendiri, merendahkan Indonesia sendiri. Gimana pun kalian nanti akan balik ke Indonesia dan hidup di Indonesia, nggak mungkin kalian sampai tua di sana, bahkan sampai mati di Malaysia, nggak mungkin. Kalian akan tetap hidup ataupun kembali ke Indonesia. Jadi jangan sekali-kali merendahkan bangsa sendiri, apalagi membuat satu konten, membuat satu opini yang seakan-akan di Indonesia sangat tertinggal dari Malaysia. Aku sekali lagi tidak heran, aku sekali tidak marah kalau orang Malaysia sendiri yang mengatakan seperti itu, karena kita tahu sentimen Indonesia dan Malaysia itu sangat-sangat kental, sangat-sangat keterikatan. Tapi yang aku sesalkan, orang Indonesia sendiri yang menjelek-jelekan negaranya sendiri, merendahkan negaranya sendiri, itu yang aku tidak terima. Kalau orang luar paham boleh diterima, tapi bangsa sendiri, orang Indonesia sendiri, jadi ini sangat-sangat tidak masuk akal. Mereka hanya ingin dipuja, mereka hanya ingin didukung oleh orang Malaysia karena mereka bekerja di Malaysia. Aku pun sudah 24-25 tahun, tapi aku tidak pernah sesekali merendahkan bangsaku sendiri. Aku tidak punya niat untuk merendahkan, hanya sekedar menjadikan konten-kontenku, YouTubeku didukung oleh orang Malaysia. Enggak. Orang Malaysia juga baik-baik, teman-temanku di tempat kerja pun baik-baik. Mungkin hanya di medsos yang sentimen itu sangat-sangat kental, tapi kalau kita ketemu langsung dengan orang Malaysia, mereka juga bagus, mereka juga baik. Tapi ada segelintir mereka yang seakan-akan itu merendahkan, seakan-akan kita bekerja ke Malaysia ini sangat-sangat kekurangan. Ada yang orang Indonesia pun di TikTok pun seperti ini. Saya ke Malaysia memang saya miskin. Aku pun nggak bisa bilang apa, mereka membuat satu kenyataan. Oke, aku akan memberikan satu pemahaman. Oke, kita merantau bukan karena kita ini terlalu miskin, nggak punya makan. Kalau sekedar makan di Indonesia tuh, apalagi di daerahku ini, sawah banyak. Kalau untuk setakat makan tuh memang nggak kekurangan, nggak pernah kekurangan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari itu nggak pernah kekurangan. Tapi kenapa kita merantau? Itu karena pilihan, karena pejuang orang Indonesia memang adatnya tuh merantau. Karena tahu merantau adalah sensasinya merantau itu, perjuangan orang merantau, menghargai hasil jerih payah orang merantau itu memang beda sekali dengan kerja di tempat sendiri. Bukan karena kita nggak punya makan kemudian kita ke Malaysia, ke Taiwan, enggak. Kita merantau bukan nggak punya makan, tapi itu adalah pilihan, itu adalah sensasi tersendiri kalau kita merantau. Oke guys, semoga ini bermanfaat dan aku berpesan untuk TikToker, YouTuber, jangan sekali-kali kalian merendahkan bangsa sendiri. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tetot.